Kadang, pas lagi ganti kostum di tempat sempit, atau ketahuan fans saat lagi ganti kostum. Wah, sebagai Peter Parker, aku suka banget sama pizza. Untungnya kostumnya bisa dilipat kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Pas lagi asik ngejar penjahat atau berayun di antara gedung, tiba-tiba jaring habis. Sumpah, itu momen yang bikin panik. Laba-laba yang menggigit Peter itu bukan sembarang laba-laba. Nah, siap-siap penjahat. Spidey kenyang martabak bakal datang. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini, di mana kita akan kedatangan seorang pahlawan super dengan kostum kerennya dan juga jaring laba-labanya. Dia adalah Spider-Man. Gimana kabarnya? Hey semuanya, senang bisa gabung di podcast ini. Kabar baik nih, lagi sibuk dengan rutinitas sehari-hari sebagai pahlawan super. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk ngobrol seru? Oke, Spidey. Eh, Yes, ada apa nih? Ada yang ingin kamu tanyakan atau obrolin? Let's swing into action. Kamu kan sering beraksi ya dengan kostum kerenmu itu. Tapi pernah nggak sih kamu itu ada momen di mana kamu pernah benar-benar merasa malu saat pakai kostum itu? Oh, pasti. Kadang, pas lagi ganti kostum di tempat sempit, atau ketahuan fans saat lagi ganti kostum, bisa bikin malu banget. Tapi hey, itu semua bagian dari kehidupan pahlawan super kan? Kadang harus siap malu demi menyelamatkan kota. Jadi kamu ganti kostumnya manual gitu ya? Ya, aku biasanya ganti kostum manual, terutama kalau nggak ada tempat sepi buat berubah. Kadang suka repot juga sih, nyari tempat yang aman dan cepat buat ganti, biar identitas rahasiaku nggak kebongkar. Tapi ya, itulah tantangannya. Oh iya. Berarti kemana-mana kamu harus bawa itu dong kostum saat kuliah juga kan? Iya, betul. Jadi aku selalu bawa kostum di tas ransel, siap-siap kalau ada keadaan darurat. Kadang pas kuliah, harus nyelip-nyelip keluar kelas buat jadi Spider-Man. Untungnya kostumnya bisa dilipat kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Kamu punya kostum berapa sih? Apa nggak pernah ganti? Pernah kok. Oh pasti, kostumku udah beberapa kali ganti desain. Tony Stark pernah bikin kostum yang keren banget buatku, dengan teknologi canggih. Aku juga punya kostum hitam yang unik. Ganti kostum itu penting, biar selalu siap dengan tantangan baru. Tapi itu kostumnya dicuci apa enggak? Tentu saja, kostumnya harus dicuci, apalagi setelah beraksi lama melawan penjahat. Keringat dan debu kota bisa bikin kostum jadi bau kan? Jadi punya beberapa kostum cadangan juga penting. Oke, Spidey. Kamu suaranya kok agak gerak gitu ya? Ups, maaf kalau kedengaran gerah. Mungkin efek habis berayun-ayun di antara gedung-gedung tinggi nih. Tapi tenang, aku tetap siap buat ngobrol kok. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Oke, siap. Nah, ini nih, ngomong-ngomong, kamu kan punya kostum yang ikonik banget kan? Tapi jujur nih, apa ada momen ya dimana kamu itu pernah ngerasa nggak nyaman tuh pas pakai kostum itu? Wah, pastinya. Kadang kostum bisa terasa ketat dan gerah, apalagi saat harus bergerak cepat atau berayun di antara gedung. Plus, maskernya bisa bikin panas, terutama di cuaca hangat. Tapi ya, itu bagian dari tugas jadi pahlawan super. Harus siap menghadapi rasa nggak nyaman demi melindungi kota. Oke. Oh, itu ngomong-ngomong, kostumnya itu dibuat dari apa sih bahannya? Kok bisa elastis gitu? Kostumku terbuat dari bahan khusus yang elastis dan kuat. Tony Stark pernah kasih kostum dengan teknologi canggih yang bisa menyesuaikan diri dengan gerakanku. Bahannya campuran dari mikroserat, spandex, dan beberapa material rahasia lain. Jadi elastisitasnya oke dan tetap nyaman dipakai buat bertarung atau berayun di antara geding.
Keren sih. Ini ini pertanyaan penting nih. Sebagai Spiderman, makanan favoritmu itu apa sih? Ada nggak makanan yang bikin kamu langsung berenergi itu buat bertarung? Wah, sebagai Peter Parker, aku suka banget sama pizza. Pizza tuh praktis, cepat, dan bisa dinikmati di mana aja, bahkan di tengah misi. Keju dan karbohidratnya langsung kasih energi instan buat beraksi. Lagi pula, siapa sih yang bisa nolak sepotong pizza lezat? Oke, tadi kan nggak masalah makanan ya. Makananmu itu pizza. Itu kamu tiap hari makan pizza atau gimana? Nggak setiap hari juga sih. Pizza favorit buat sesekali, terutama kalau lagi buru-buru atau butuh energi cepat. Biasanya, makanku lebih beragam. Sebagai Peter Parker, aku juga suka makanan rumahan, kayak pasta atau sandwich. Yang Oh, penting, itu bukan rumahan. Oh, nggak suka makan warteg. Oh, martabak. Tentu suka dong. Martabak itu lezat dan pas banget buat ngemil di malam hari. Oh iya, Pilihan beda. toppingnya beragam, bikin tambah nikmat. Benar. Kadang, kalau lagi nggak sibuk beraksi, aku suka beli martabak buat dimakan bareng teman-teman. Enak banget. Enak banget. Martabak manis sama martabak telur? Dua-duanya enak. Tapi kalau disuruh milih, mungkin aku lebih suka martabak telur. Gurihnya itu loh, bikin Iya, nagih. betul. Hahaha, bener. Martabak telur plus saus atau acar mantap betul buat nambah energi. Mantap betul. Apalagi kalau porsinya pas, jadi nggak kekenyangan buat berayun lagi di antara gedung. Siap-siap penjahat, Spidey kenyang martabak bakal datang. Oke. Kita ganti topik ya. Ngomong-ngomong soal jaring laba-labamu. Pernah nggak kamu kehabisan jaring pas saat di waktu yang tidak tepat gitu loh? Wah, pernah. Kadang, pas lagi asik ngejar penjahat atau berayun di antara gedung, tiba-tiba jaring habis. Sumpah, itu momen yang bikin panik. Tapi aku selalu bawa cadangan kartridge jaring di sabuk, jadi bisa ganti cepat dan lanjut beraksi. Pahlawan super harus selalu siap kan? Betul. Ini kan kamu kan punya jaring nih, berarti untuk ongkos dari Ya, kehidupan sehari-hari kayak transportasi itu hemat dong. Iya, bener banget. Dengan jaring laba-laba, aku nggak perlu bayar transportasi umum. Tinggal berayun di antara gedung, dan aku bisa sampai kemana aja di kota dengan cepat. Hemat waktu dan biaya, plus jadi olahraga sekalian. Oh, benar-benar. Teman-temanmu tahu nggak sih kalau kamu itu Spiderman? Beberapa teman dekatku tahu identitasku sebagai Spider-Man. Kayak siapa? Seperti Oke, beberapa teman yang tahu aku Spider-Man adalah MJ, Ned Leeds, dan tentunya Aunt May. Mereka adalah orang-orang terdekat yang selalu mendukungku, baik sebagai Peter Parker maupun Spider-Man. Memiliki mereka di sisiku sangat berarti. Mereka siapa sih? Dia teman sekolah atau teman kampung? Mereka adalah teman dekat dari kehidupanku sehari-hari. MJ dan Ned adalah teman sekolahku. MJ adalah teman sekelas yang kemudian jadi lebih dekat, sementara Ned adalah sahabat karibku. Aunt May tentu saja adalah bibiku yang selalu mendukung dan merawatku sejak kecil. Mereka semua bagian penting dari kehidupanku, baik sebagai Peter Parker maupun Spider-Man. Oke, berarti kan kamu punya temen nih ya. Nah, pernah nggak kalau temenmu itu kan temenmu kan tahu kalau kamu itu Spiderman, terus pernah nggak ke sekolah bareng itu naik jaring laba-laba? Wah, itu bakal seru ya. Tapi biasanya aku tetap low profile kalau soal identitasku sebagai Spider-Man. Kalau ke sekolah, aku biasanya naik transportasi biasa atau jalan kaki. Tetap harus jaga rahasia, biar nggak terlalu menarik perhatian kan. Lagi pula, nggak semua orang siap buat ayunan secepat itu di antara gedung. Benar-benar. Iya sih.
Tapi Yap, tapi kan lebih cepet ini. Kan temanmu juga udah tahu kan. Kenapa nggak ajak benar. sekalian? Ya, kadang-kadang aku ajak mereka berayun, terutama kalau lagi darurat atau butuh cepat. Tapi cuma dalam keadaan tertentu, karena keamanan tetap nomor satu. Berayun di antara gedung itu nggak main-main, perlu latihan dan keberanian. Jadi, aku pastikan mereka aman dulu sebelum mengajak mereka ikut berayun. Eh Gini, kan teman-temanmu ada yang tahu kalau kamu punya kekuatan super itu kan. Ada nggak temanmu yang kayak iri dengki gitu? Untungnya, teman-temanku pada pengertian. Mereka lebih banyak mendukung dan khawatir soal keamananku. Tapi kadang ada juga yang bercanda, bilang pengen punya kekuatan super. Aku selalu bilang, kalau jadi Spider-Man itu bukan cuma soal kekuatan, tapi juga tanggung jawab besar. Untungnya, mereka ngerti dan tetap jadi support system yang oke. Ngomong-ngomong soal kekuatan nih, gimana sih ceritanya kok kamu bisa punya kekuatan super itu? Jadi gini, waktu Peter Parker lagi kunjungan ke laboratorium, ada sebuah eksperimen dengan laba-laba yang terkena radiasi. Nah, nggak sengaja, laba-laba itu menggigit Peter. Gigitan itu membuat DNA-nya bercampur dengan DNA laba-laba, memberikan dia kekuatan super dan kemampuan khas laba-laba. Sejak saat itu, Peter memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk menolong orang dan melindungi kota sebagai Spider-Man. Nah, berarti kan kalau kamu dapat kekuatannya itu dari digigit laba-laba, bener kan? Betul, Peter Parker mendapat kekuatan super setelah digigit oleh laba-laba radioaktif. Gigitan itu mengubah DNA-nya, memberikannya kekuatan dan kemampuan khas laba-laba. Sejak itu, dia menjadi Spider-Man. Nah, itu sembarang laba-laba atau laba-laba khusus itu? Oh, laba-laba yang menggigit Peter itu bukan sembarang laba-laba, tapi laba-laba khusus yang terkena radiasi dalam eksperimen di laboratorium. Jadi, efek gigitannya itu unik dan memberikan Peter kekuatan super. Eh, aku penasaran nih, gimana sih caramu menyeimbangkan hidup sebagai Spider-Man? Kan kita tahu kalau kamu itu seorang pahlawan, terus rangkap jadi manusia, terus jadi apa namanya? Jadi seorang mahasiswa juga. Itu gimana caranya? Ya, hidup sebagai Peter Parker dan Spider-Man memang penuh tantangan. Caranya adalah dengan prioritas dan manajemen waktu yang baik. Aku selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugas sebagai Peter Parker, seperti kuliah dan pekerjaan, sebelum menjalankan tugas sebagai Spider-Man. Juga, aku selalu ingat untuk minta bantuan teman-teman dan keluarga saat butuh. Mereka dukungan terbesar dalam menjaga keseimbangan antara dua kehidupan ini. Kan ini kan di era modern kan, pasti kalau kamu gabut terus kamu punya banyak waktu itu kamu lebih ini, misal kamu pengen konten nih, mending konten TikTok atau konten YouTube. Menarik nih. Sebagai Peter Parker, aku lebih suka platform yang bisa kasih ruang untuk cerita lebih panjang dan mendalam. Jadi mungkin konten YouTube. Tapi TikTok juga seru karena bisa lebih cepat dan langsung ke intinya. Jadi mungkin kombinasi keduanya Nah, biar bisa jangkau audiens lebih luas. nah bener-bener tuh kamu bisa tuh kan ngevlog tuh pakai TikTok sambil naik ke gedung-gedung gitu pakai jaring laba-laba. Wah, ide bagus tuh. Bikin konten vlogging sambil berayun di antara gedung bakal unik dan menarik banget. Penonton pasti penasaran gimana rasanya jadi Spider-Man. Jadi, bisa tuh dijadiin konten seru berikutnya. Siapa tahu bisa viral. Iya, langsung viral, kamu langsung jadi kaya raya. Hahaha, bener tuh. Jadi viral bisa jadi jalan pintas buat terkenal dan dapat banyak peluang. Siapa tahu dari situ bisa dapat sponsor atau kolaborasi seru. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan nikmatin prosesnya.
Oke. Di luar sana tuh banyak sekali yang suka sama Spider-Man, terus pengen jadi Spider-Man, terus beli kostumnya juga. Terus apa sih tanggapanmu itu gimana? Wah, itu hal yang keren banget. Menurutku, seru banget lihat banyak orang terinspirasi dari Spider-Man. Pengen pakai kostum atau jadi Spider-Man, itu artinya suka dengan nilai-nilai yang dibawa Spidey, seperti keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Itu motivasi besar buatku untuk terus beraksi sebagai pahlawan super. Jadi, terima kasih buat semua fans Spider-Man di luar sana. Terakhir nih, pesan ke penonton gimana? Kasih pesan ke penonton. Oke, buat semua penonton di luar sana, pesanku adalah selalu percaya pada diri sendiri. Berani bermimpi dan jangan pernah takut untuk berbuat baik. Setiap dari kita punya potensi untuk jadi pahlawan dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah berjuang dan ingat, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar. Tetap semangat dan jaga keselamatan, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Jaga diri ya.